Halo semuanya, terima kasih kepada Ibu Devika Nurhasana telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang organel sel di dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Naftali Elipitaloka dengan NPM 2022050071. Di sini saya akan menjelaskan tentang organel sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel adalah suatu membran yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar. Membran sel bersifat semi-permeable atau membran untuk turut berperan aktif sebagai filter yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi bahan yang tidak melintasinya dengan tahap memelihara kondisi homeostasis sel. Membran sel memiliki 7 karakteristik khas. Yang pertama, tidak dapat dilewati oleh makromolekul. Yang kedua, mampu menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mampu melakukan transport aktif, mampu juga melakukan transport air. Kelima, dapat melewati zat-zat yang larut dalam lipid. Yang keenam, dapat dilewati oleh molekul yang berukuran kecil. Yang ketujuh, mampu melakukan invaginasi, misalnya pada proses fagositosis dan pinositosis. Yang kedua, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bangunan yang berbentuk ruang, berdinding, dan memiliki 2 lapis dan saling berhubungan membentuk anyaman. Berdasarkan kondisi permukaannya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada retikulum endoplasma kasar. Dinamakan RE kasar. RE adalah singkatan dari retikulum endoplasma. Dinamakan RE kasar karena memiliki lingkaran-lingkaran kecil. Di situ terdapat ribosom yang berfungsi sebagai membantu proses pembentukan protein yang ditambali oleh protein. Yang kedua, ada RE halus. Di sini terjadi proses pembentukan karbohidrat, sehingga dalam pembentukan glikoprotein akan melibatkan RE halus. RE halus sendiri berfungsi sebagai metabolisme lipid, metabolisme karbohidrat, dan memelihara plasma. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom adalah benda-benda halus yang terdiri atas nukleoprotein dengan diameter 15-25 nm. Ribosom terdapat di sitoplasma, retikulum, nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Ribosom mempunyai fungsi utama, yaitu mengadakan sintesis protein. Yang keempat, ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang terdapat dalam sitoplasma dengan letak, ukuran, dan jumlah yang berbeda-beda antara sel yang satu dengan yang lainnya. Badan Golgi merupakan gelembung-gelembung berdinding membran dengan bagian-bagian pertama, sakula atau sisterna atau diktiosom. Yang kedua, vesicle secretoris atau vacuola. Yang ketiga, mikrovesikel atau vesicle transfer. Kelima, ada mitokondria. Merupakan organel yang sangat penting dalam proses pembentukan energi, sehingga mitokondria mempunyai banyak sekali jenis enzim. Mitokondria terdapat di sel eukariotik. Mitokondria sendiri memiliki fungsi utama, yaitu respirasi sel, yang menghasilkan ATP atau energi. Ketika proses ini terjadi, membutuhkan oksigen yang dapat mengubah makanan menjadi kimia atau energi untuk tubuh. Yang keenam, ada lisosom. Merupakan organela yang terdapat berbeda di sebuah sel, yang memiliki fungsi sebagai pencernaan intraseluler yang berhubungan dengan makromolekul dan melakukan degradasi. Di lisosom terdapat enzim hidrolik. Enzim ini digunakan untuk mencerna makro atau menghancurkan. Ia bekerja aktif jika pH asam di dalam sel pH-nya netral. Dalam pembentukan enzim ini terjadi di RE atau retikulum endoplasma. Yang ketujuh, ada sitoplasma, bagian dari sel yang berada di antara nukleus dan membran plasma. Sitoplasma mencakup 2 hal. Yang pertama, ada organel sel, struktur-struktur kecil dalam sel yang memiliki bentuk-bentuk dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, ada sitosol,
bagian cair yang mengelilingi organel dan tersusun dari 75-90% di protein. Di dalam, retikulum endoplasma, lipid, zat-zat sisa, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.